Assalamualaikum. Apa kabar kawan inspirasi? Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan di setiap harinya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang akan terjadi jika matahari benar-benar bisa dijual? Dapatkah Abu Nawas meyakinkan kerumunan bahwa dia memiliki matahari untuk dijual? Mari kita cari tahu jawabannya bersama-sama. Abu Nawas berjalan dengan langkah mantap menuju istana Khalifah Harun al-Rashid. Udara di Baghdad terasa hangat, dan bau rempah-rempah menguar dari pasar yang ramai. Abu Nawas memperhatikan langit biru yang cerah, dan hatinya berdebar-debar. Ini adalah kesempatan besar baginya untuk bertemu langsung dengan sang raja. Istana megah itu menjulang di hadapannya. Dinding-dindingnya yang tinggi dihiasi dengan mozaik warna-warni, menggambarkan kisah-kisah heroik dari masa lalu. Abu Nawas menghela nafas dalam. Ia tidak pernah membayangkan dirinya berada di tempat seperti ini. Para penjaga berdiri tegap di pintu gerbang. Mereka memandang Abu Nawas dengan tajam, memeriksa setiap inci tubuhnya. Abu Nawas merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia mengenakan jubah sederhana dan topi yang sedikit kusut. Tidak ada yang istimewa pada penampilannya, kecuali mungkin senyum lebar yang selalu menghiasi wajahnya. "Siapa yang datang?" tanya salah seorang penjaga dengan suara serak. "Abu Nawas," jawab Abu Nawas dengan tegas. "Saya ingin bertemu dengan Khalifah." Penjaga itu mengangkat alisnya. "Apa urusanmu dengan sang raja?" Abu Nawas tersenyum. "Urusan pribadi. Saya punya pesan yang ingin saya sampaikan." Penjaga itu menggeleng. "Khalifah tidak menerima tamu sembarangan. Siapa yang memberimu izin? Katakan saja Abu Nawas ingin bertemu dengannya. Dia pasti akan mengerti." Penjaga itu mengernyitkan dahi, tetapi akhirnya mengangguk. "Baiklah, ikuti saya." Abu Nawas mengikuti penjaga melewati lorong-lorong yang berliku-liku. Lampu-lampu gantung berpendar di langit-langit, dan aroma wangi minyak wangi menguar dari ruangan-ruangan yang dilewati. Abu Nawas merasa seperti berada di dalam mimpi. Akhirnya, mereka tiba di ruang audiensi. Abu Nawas melihat Khalifah Harun al-Rashid duduk di atas tahta yang berhias emas. Wajahnya yang tampan dan bijaksana membuat Abu Nawas terkesima. Khalifah memandangnya dengan tatapan tajam. "Abu Nawas," ucap Khalifah dengan suara rendah, "apa yang membawamu ke sini?" Abu Nawas menundukkan kepala. "Saya ingin berbicara tentang sesuatu yang penting, Baginda." Khalifah mengangguk. "Bicarakanlah." Abu Nawas mengambil napas dalam-dalam. Inilah saatnya. Ia harus menjelaskan rencananya dengan bijaksana. "Saya ingin menjual matahari, Baginda." Khalifah terkejut. "Matahari? Apa kau serius?" "Benar, Baginda Raja, supaya kita bisa ikut cara mereka yang berada di luar sana, menggunakan otak." "Apa maksudmu?" Baginda Raja penasaran. "Begini Baginda, apakah Baginda senang? Infrastruktur di Baghdad terbangun dengan hebat di zaman Baginda. Baginda bangga menjadi teladan buat rakyat, bahwa selama ini Baginda tidak korupsi. Baginda senang tidak menunjukkan keserakahan, dengan menguasai ratusan ribu hektar padang pasir, padahal Baginda bisa melakukannya, dengan kekuasaan yang sekarang Baginda genggam." Jelas Abu Nawas panjang lebar. Khalifah Harun al-Rashid justru menjadi bingung dan menanyakan maksud Abu Nawas itu. "Jika Baginda tanya langsung ke rakyat, ketahuilah bahwa mereka akan jawab, buat apa bangun infrastruktur? Infrastruktur tidak bisa dimakan. Jalan-jalan mulus, puluhan bendungan yang dibanggakan, lapangan terbang, rel kereta api di Khorramabad, pasar-pasar di Kirkuk, semua itu percuma. Tidak bisa dimakan," jelas Abu Nawas. Khalifah Harun al-Rashid justru balik bertanya, "Lalu, apa hubungannya dengan menjual matahari?" Dalam kisah Abu Nawas ini, ia kembali menjelaskan bahwa semua yang dianggap raja sebagai prestasi, justru merupakan sebuah pemborosan. Pasalnya, penduduk terbiasa melihat prestasi di ruang gelap. Di ruang gelap, gadis cantik tak terlihat, sebatang emas bisa dianggap besi, apalagi jika cara melihatnya sambil bergelantungan. Bagaimana mungkin mereka menuduhku memusuhi ulama, padahal wakilku sekarang adalah ulama besar?
Khalifah Harun al-Rasyid hanya terdiam, lalu Abu Nawas lanjut menjelaskan. Tapi walaupun mata mereka tak melihat di ruang gelap, bukankah telinga mereka mendengar, hati mereka terbuka? Bagaimana mungkin mereka menuduhku memusuhi ulama, padahal wakilku sekarang adalah ulama besar? Jikapun mereka tak suka aku, bukankah kepada mereka sekarang aku sodorkan ulama, yang dulu mereka klaim mereka bela? Mengapa sekarang mereka tinggalkan? Abu Nawas kemudian berkata, Baginda, itulah enaknya melihat dunia di ruang gelap sambil terbalik. Kita bisa menikmati apa yang mereka nikmati selama ini. Baginda tidak capek, berpikir rasional. Khalifah Harun al-Rasyid kembali terdiam, Abu Nawas lanjut menjelaskan. Percayalah Baginda, hanya dengan melihat segala sesuatu di kegelapan, Baginda akan paham, mengapa selama ini mereka melihat infrastruktur megah, pemerataan pembangunan di daerah tertinggal, semuanya sama sekali tidak berguna, karena tak bisa dimakan. Mohon jangan katakan, infrastruktur memang tak bisa dimakan, tapi dengan infrastruktur, kita semakin mudah cari makan, itu cara berpikir rasional dan normal, Paduka. Jadi, boleh saya menjual matahari, ungkapnya. Khalifah Harun al-Rasyid memandang Abu Nawas dengan penuh perhatian. Lanjutkan. Abu Nawas mengangkat dagunya. Saya akan membuat baliho raksasa di depan rumah saya yang bertuliskan, dijual cepat, matahari Baghdad, siapa cepat dapat bonus anak unta. Semoga penduduk memahami pesan yang ingin saya sampaikan. Setelah pertemuan dengan Khalifah, Abu Nawas kembali ke jalanan Baghdad. Berita tentang rencananya menyebar dengan cepat. Orang-orang berdesak-desakan di pasar, berbicara tentang baliho raksasa yang akan segera dipasang oleh Abu Nawas. Pasar yang biasanya ramai kini menjadi sepi. Pedagang mengeluh karena penjualan mereka menurun drastis. Beberapa orang bahkan mulai memindahkan barang dagangan mereka ke tempat lain, takut akan dampak dari penjualan matahari yang akan datang. Di masjid-masjid, orang-orang berkumpul untuk berdoa. Mereka memohon agar Allah melindungi mereka dari bencana yang akan terjadi. Beberapa ulama memberikan ceramah tentang keserakahan dan pentingnya bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah. Namun, ada juga yang tidak takut. Beberapa penduduk merasa penasaran dan ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka berbicara tentang Abu Nawas dengan campuran rasa takut dan kekaguman. Bagaimana mungkin seseorang bisa menjual matahari? Sementara itu, Abu Nawas sibuk mempersiapkan baliho raksasanya. Ia mengumpulkan kain-kain besar. Ia ingin membuat baliho yang mencolok dan sulit diabaikan oleh siapapun yang melihatnya. Di malam hari, Abu Nawas dan beberapa temannya bekerja keras. Mereka memasang baliho di depan rumah Abu Nawas. Tulisan besar terpampang jelas, dijual cepat, matahari Baghdad, siapa cepat dapat bonus anak unta. Penduduk yang melihat baliho itu terkejut. Beberapa tertawa, mengira ini hanya lelucon. Namun, ada juga yang khawatir. Mereka bertanya-tanya, apa yang akan terjadi jika matahari benar-benar dijual? Keesokan harinya, baliho itu menjadi perbincangan di seluruh kota. Orang-orang berkerumun di depan rumah Abu Nawas, mencoba memahami pesan di balik kata-kata yang terpampang di sana. Beberapa mengangguk setuju, sementara yang lain menggelengkan kepala. Baghdad menjadi kacau. Penduduk bingung dan takut. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi mereka tahu bahwa Abu Nawas memiliki rencana besar. Bagaimana akhir dari kisah ini? Apakah penduduk akan memahami pelajaran yang ingin diajarkan oleh Abu Nawas? Semua orang menunggu dengan penuh ketegangan. Abu Nawas terus memantau reaksi penduduk Baghdad terhadap baliho raksasanya. Ia berjalan-jalan di pasar, berbicara dengan orang-orang, dan mencoba memahami perasaan mereka. Beberapa orang masih skeptis, sementara yang lain mulai memahami pesan yang ingin dia sampaikan. Pada suatu pagi, ketika matahari baru saja terbit, Abu Nawas kembali ke rumahnya. Ia melihat baliho yang telah dipasang dengan tulisan yang mencolok. Orang-orang berkerumun di depannya, membicarakan apa yang akan terjadi jika matahari benar-benar dijual. Abu Nawas memutuskan untuk mengadakan pertemuan di masjid utama. Ia ingin berbicara langsung dengan penduduk dan menjelaskan rencananya. Masjid itu penuh sesak.
Orang-orang duduk bersila di lantai, menunggu dengan antusias. Abu Nawas berdiri di depan mereka. Wajahnya yang ceria dan senyumnya yang lebar, membuat orang-orang merasa nyaman. "Saudara-saudara," ucapnya dengan suara lantang, "saya ingin berbicara tentang matahari." Orang-orang mendengarkan dengan seksama. Abu Nawas menceritakan kisah tentang rencananya menjual matahari. Ia menjelaskan bahwa ini hanyalah simbol, sebuah cara untuk mengajarkan pelajaran tentang kepuasan dan keserakahan. "Kita seringkali terlalu fokus pada materi," kata Abu Nawas. "Kita mengukur kekayaan dengan apa yang bisa kita lihat dan sentuh. Namun, kekayaan sejati bukanlah yang bisa dimiliki atau dijual. Kekayaan sejati adalah pengetahuan, kebijaksanaan, dan rasa syukur." Orang-orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Beberapa mengangguk setuju, sementara yang lain masih ragu. Abu Nawas melanjutkan, "Infrastruktur, kekayaan, dan prestasi bukanlah segalanya. Kita harus belajar bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah. Jangan biarkan keserakahan mengaburkan pandangan kita." Penduduk Baghdad mulai memahami. Beberapa di antara mereka mengakui bahwa mereka terlalu fokus pada hal-hal materi. Mereka berjanji untuk lebih bersyukur dan menghargai kebijaksanaan dan pengetahuan. Khalifah Harun al-Rashid mendengar tentang pertemuan itu dan mengundang Abu Nawas ke istana. Ia ingin mendengar langsung dari Abu Nawas tentang hasil dari rencananya. Abu Nawas pergi dengan hati bahagia. Ia tahu bahwa pesan yang ingin dia sampaikan telah sampai kepada penduduk Baghdad. Di tengah kekacauan yang terjadi di Baghdad, Khalifah Harun al-Rashid memanggil Abu Nawas ke istana sekali lagi. Ia ingin mendengar langsung dari Abu Nawas tentang rencananya yang telah membuat heboh seluruh kota. Abu Nawas tiba di istana dengan penuh percaya diri. Ia disambut oleh khalifah yang duduk di atas tahta emasnya, dikelilingi oleh penasihat dan pejabat kerajaan. Khalifah memandang Abu Nawas dengan tatapan yang menunjukkan rasa ingin tahu yang besar. "Abu Nawas," ucap khalifah dengan suara yang tenang namun berwibawa, "kota kita dalam kekacauan karena rencanamu. Apa yang sebenarnya kamu coba ajarkan kepada rakyat?" Abu Nawas menghormat kepada khalifah dan menjawab, "Baginda yang bijaksana, saya hanya ingin menunjukkan bahwa kekayaan dan kemakmuran tidak selalu datang dalam bentuk yang bisa kita lihat atau sentuh. Kekayaan sejati terletak pada kebijaksanaan, pengetahuan, dan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita." Khalifah Harun al-Rashid mengangguk-angguk mendengarkan penjelasan Abu Nawas. "Saya mengerti maksudmu, Abu Nawas. Namun, bagaimana cara kamu menenangkan hati rakyat yang telah terlanjur resah?" Abu Nawas tersenyum. "Saya akan mengadakan pertemuan besar di alun-alun kota. Saya akan berbicara kepada mereka dan menjelaskan bahwa matahari tidak mungkin dijual, karena matahari adalah milik Allah, dan kita semua hanyalah penikmat keindahannya." Khalifah Harun al-Rashid terkesan dengan rencana Abu Nawas. "Lakukanlah, Abu Nawas. Saya percaya kamu akan dapat menenangkan hati rakyat dan mengajarkan mereka pelajaran yang berharga." Pada hari yang ditentukan, Abu Nawas berdiri di alun-alun kota yang penuh sesak dengan penduduk Baghdad. Ia berbicara dengan penuh semangat, menjelaskan bahwa kekayaan sejati bukanlah sesuatu yang bisa dijual beli. Ia mengajak mereka untuk melihat ke dalam diri sendiri dan menemukan kekayaan yang tak ternilai itu. Setelah kekacauan yang terjadi di Baghdad, Abu Nawas memutuskan tiba waktunya untuk memberikan pelajaran pertama kepada penduduk kota. Ia memilih tempat yang paling ramai di kota, di mana ia bisa berbicara kepada banyak orang sekaligus. Di tengah alun-alun kota, dengan matahari yang terik di atas kepala, Abu Nawas berdiri di atas sebuah panggung sederhana yang dibangun oleh penduduk setempat. Wajah-wajah penasaran mengelilinginya, menunggu dengan antisipasi apa yang akan dikatakan oleh pria yang dikenal cerdik dan penuh humor ini. Abu Nawas mengangkat tangannya, meminta perhatian semua yang hadir. "Wahai penduduk Baghdad yang terhormat," ucapnya dengan suara yang jelas dan kuat. "Hari ini, saya ingin berbicara tentang matahari, benda langit yang telah menjadi pusat kekacauan kita baru-baru ini." Orang-orang mendengarkan dengan seksama, beberapa masih dengan rasa takut yang tersisa dari kepanikan sebelumnya. "Matahari,
lanjut Abu Nawas, adalah simbol dari kehidupan itu sendiri. Tanpanya, tidak ada panas yang cukup untuk menumbuhkan tanaman, tidak ada cahaya untuk menerangi hari kita, dan tidak ada kehangatan untuk mengusir dinginnya malam. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap ke dalam pikiran pendengarnya. Namun, apakah matahari itu sesuatu yang bisa kita miliki? Apakah ia sesuatu yang bisa kita jual atau beli? Tanyanya, menatap langsung ke mata beberapa orang di kerumunan. Tidak, jawabnya sendiri. Matahari adalah milik semua makhluk di bumi ini. Ia tidak membeda-bedakan si kaya atau si miskin, si kuat atau si lemah. Ia bersinar untuk kita semua, tanpa meminta imbalan apapun. Abu Nawas melanjutkan, jadi, ketika saya mengatakan saya ingin menjual matahari, itu hanyalah cara saya untuk mengajarkan kepada kita semua, bahwa ada hal-hal dalam hidup ini, yang tidak bisa diukur dengan emas atau perak. Ada hal-hal yang lebih berharga dari itu, yang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala saja. Orang-orang mulai mengangguk, pemahaman baru mulai terbentuk di wajah mereka. Kita harus belajar untuk menghargai hal-hal yang tidak bisa kita pegang, kata Abu Nawas. Seperti cinta, persahabatan, kebijaksanaan, dan tentu saja, matahari yang berharga ini. Dengan pelajaran pertama ini, Abu Nawas berhasil menenangkan hati penduduk Baghdad. Mereka mulai memahami bahwa kekayaan sejati bukanlah sesuatu yang bisa dipegang atau dimiliki, tetapi sesuatu yang dirasakan dan dihargai bersama sebagai sebuah komunitas. Setelah penduduk Baghdad mulai memahami pelajaran pertama yang diajarkan oleh Abu Nawas, saatnya untuk menggali lebih dalam. Abu Nawas memutuskan untuk memberikan pelajaran kedua yang tidak pernah mengajarkan tentang pentingnya menyelesaikan segala masalah yang melihat dunia dengan mata hati yang bijak. Pada suatu sore yang cerah, Abu Nawas kembali berbicara di alun inspiratif lainnya. Orang-orang berkumpul di kolom komentar antusias, atau bisa juga apa yang akan dia katakan kali ini di kolom deskripsi. Abu Nawas berdiri di atas panggung, wajahnya yang ceria, menarik perhatian semua orang. Saudara-saudara, ucap Abu Nawas dengan suara yang tenang namun penuh pengaruh. Pelajaran kedua yang ingin saya sampaikan adalah tentang bersyukur. Orang-orang mendengarkan dengan seksama. Beberapa mengangguk, mengingat pelajaran pertama tentang matahari. Abu Nawas melanjutkan, bersyukur adalah kunci kebahagiaan. Ketika kita bersyukur atas apa yang kita miliki, kita akan merasa lebih kaya daripada orang yang memiliki banyak harta. Ia menatap wajah-wajah yang hadir. Lihatlah sekeliling kita. Ada banyak hal yang bisa kita syukuri. Cahaya matahari yang menghangatkan tubuh kita, udara segar yang kita hirup, makanan yang mengisi perut kita. Semua ini adalah nikmat dari Allah. Abu Nawas mengambil napas dalam-dalam. Namun, seringkali kita terlalu sibuk mengeluh tentang apa yang tidak kita miliki. Kita selalu ingin lebih banyak harta, lebih banyak kekuasaan, lebih banyak kesempatan. Kita lupa untuk bersyukur atas apa yang telah kita terima. Orang-orang mulai merenung. Beberapa mengingat momen ketika mereka merasa tidak puas dengan apa yang dimiliki. Abu Nawas melanjutkan, mari kita belajar untuk melihat dunia dengan mata hati yang bijak. Jangan hanya fokus pada apa yang kita inginkan, tetapi lihatlah apa yang sudah kita miliki. Ia menutup pelajarannya dengan kata-kata bijak, bersyukurlah, karena dalam bersyukur, kita akan menemukan kekayaan sejati. Dan ingatlah, kekayaan sejati bukanlah yang bisa kita hitung dengan uang, tetapi yang bisa kita rasakan dengan hati. Orang-orang bertepuk tangan. Abu Nawas melihat wajah-wajah yang tersenyum, dan ia tahu bahwa pelajaran kedua ini telah sampai kepada mereka. Khalifah Harun al-Rashid, yang juga menyaksikan dari kejauhan, mengangguk puas. Ia tahu bahwa Abu Nawas telah memberikan pelajaran yang berharga bagi rakyatnya. Abu Nawas melanjutkan dengan pelajaran ketiga, yang akan mengajarkan tentang pentingnya melihat dunia dengan mata yang bijak. Kali ini, ia ingin membahas tentang bagaimana kita bisa memahami makna sebenarnya, di balik apa yang kita lihat dan alami. Di tengah kerumunan yang semakin besar, Abu Nawas berbicara dengan penuh semangat. Saudara-saudara, ucapnya, pelajaran ketiga ini adalah tentang penglihatan. Orang-orang mendengarkan dengan antusias. Beberapa mengingat pelajaran sebelumnya tentang bersyukur dan matahari. Abu Nawas melanjutkan, kita seringkali terperangkap dalam pandangan kita yang sempit. Kita melihat hanya apa yang ada di depan mata kita, tanpa mencoba memahami lebih dalam.
Ia menatap wajah-wajah yang hadir. Namun, apakah kita benar-benar memahami apa yang kita lihat? Apakah kita tahu makna sebenarnya di balik setiap peristiwa, setiap kejadian? Orang-orang mulai merenung. Beberapa mengingat momen ketika mereka hanya melihat permukaan, tanpa mencari tahu lebih dalam. Abu Nawas melanjutkan, mari kita belajar untuk melihat dunia dengan mata yang bijak. Jangan hanya fokus pada apa yang tampak di depan kita, tetapi carilah makna yang lebih dalam. Ia mengambil napas dalam-dalam. Contohnya, ketika kita melihat senyum seseorang, apakah kita tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik senyum itu? Mungkin di balik senyum itu ada kesedihan, kelelahan, atau bahkan kebohongan. Abu Nawas tersenyum. Jadi, mari kita belajar untuk melihat dengan lebih bijaksana. Jangan hanya melihat permukaan, tetapi carilah makna yang lebih dalam. Kita akan menemukan kekayaan sejati dalam pemahaman yang mendalam. Orang-orang bertepuk tangan. Abu Nawas tahu bahwa pelajaran ketiga ini telah sampai kepada mereka. Khalifah Harun al-Rashid, yang juga menyaksikan dari kejauhan, mengangguk puas. Ia tahu bahwa Abu Nawas telah memberikan pelajaran yang tak hanya berbicara tentang matahari, tetapi juga tentang cara kita melihat dunia. Khalifah Harun al-Rashid tersenyum, melihat bagaimana Abu Nawas dengan cerdiknya mengubah kepanikan menjadi kesempatan untuk belajar. Ia tahu bahwa kebijaksanaan Abu Nawas telah memberikan pelajaran yang tidak akan pernah dilupakan oleh rakyatnya. Dengan kebijaksanaan sang raja yang membiarkan Abu Nawas menjalankan rencananya, Baghdad perlahan kembali tenang. Penduduk kota mulai memahami pesan yang ingin disampaikan oleh Abu Nawas, dan mereka kembali ke kehidupan sehari-hari dengan pandangan yang lebih bijak dan hati yang lebih bersyukur. Reaksi penduduk Baghdad bervariasi setelah mendengar pelajaran ketiga yang diajarkan oleh Abu Nawas tentang penglihatan. Beberapa orang mengangguk setuju, merenung tentang makna yang lebih dalam di balik apa yang mereka lihat sehari-hari. Mereka mulai memahami bahwa ada lebih banyak hal di dunia ini daripada yang terlihat di permukaan. Namun, ada juga yang masih skeptis. Beberapa penduduk merasa sulit untuk mengubah cara pandang mereka yang sudah terbiasa. Mereka terus mempertanyakan, apakah memang perlu melihat lebih dalam, atau cukup dengan apa yang terlihat di depan mata? Beberapa anak muda, yang selalu ingin tahu dan mencari pemahaman baru, merasa terinspirasi oleh kata-kata Abu Nawas. Mereka berbicara dengan teman-teman mereka, membahas tentang bagaimana mereka bisa melihat dunia dengan mata yang bijak. Beberapa bahkan mulai membaca buku-buku filsafat, dan mencari tahu lebih banyak tentang makna kehidupan. Penduduk yang lebih tua, yang telah melalui banyak pengalaman hidup, juga merenung. Beberapa dari mereka mengingat momen ketika mereka terlalu sibuk dengan urusan duniawi dan lupa untuk melihat lebih dalam. Mereka berjanji untuk lebih memperhatikan makna di balik setiap peristiwa dan mengajarkan pelajaran ini kepada cucu-cucu mereka. Khalifah Harun al-Rashid, yang mendengarkan laporan tentang reaksi penduduk, merasa puas. Ia tahu bahwa Abu Nawas telah memberikan pelajaran yang tak hanya berbicara tentang matahari, tetapi juga tentang cara kita melihat dunia. Khalifah menghormati kebijaksanaan Abu Nawas, dan berharap agar pelajaran ini akan membawa perubahan positif bagi seluruh kerajaan. Perlahan tapi pasti, perubahan mulai terjadi di Baghdad, setelah penduduk mendengarkan pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh Abu Nawas. Kota yang sebelumnya kacau dan penuh kepanikan, kini berubah menjadi tempat yang lebih tenang dan bijaksana. Penduduk mulai melihat dunia dengan mata yang lebih bijak. Mereka tidak lagi hanya fokus pada hal-hal materi, tetapi mencari makna yang lebih dalam di balik setiap peristiwa. Ketika mereka melihat matahari terbit, mereka tidak hanya melihat cahaya yang menghangatkan, tetapi juga menghargai keajaiban alam dan kebesaran Sang Pencipta. Orang-orang mulai bersyukur atas apa yang telah mereka miliki. Mereka tidak lagi mengeluh tentang apa yang tidak mereka punya, tetapi merasa kaya dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Pasar kembali ramai, dan pedagang mulai menghargai setiap pelanggan yang datang. Penduduk yang lebih tua mulai berbicara dengan cucu-cucu mereka tentang makna sebenarnya di balik setiap pengalaman. Mereka mengajarkan tentang kebijaksanaan dan pentingnya melihat dunia dengan mata hati yang bijak. Anak-anak muda yang selalu ingin tahu, membaca buku-buku filsafat dan mencari pemahaman yang lebih dalam. Khalifah Harun al-Rashid melihat perubahan ini dengan senang hati. Kerajaan kembali tenang,
dan penduduknya lebih bijaksana dalam menghadapi setiap tantangan. Khalifah tahu bahwa Abu Nawas telah memberikan pelajaran yang tak hanya berbicara tentang matahari, tetapi juga tentang cara kita melihat dunia. Abu Nawas dikenang sebagai tokoh yang cerdik dan penuh humor, yang telah mengubah kota dan memberikan pelajaran yang tak terlupakan bagi penduduk Baghdad. Kisah-kisah tentangnya terus diceritakan dari generasi ke generasi, menginspirasi orang untuk melihat dunia dengan mata yang bijak. Dengan pelajaran-pelajaran ini, Baghdad menjadi lebih kaya, bukan hanya dalam hal materi, tetapi juga dalam kebijaksanaan dan pengetahuan. Abu Nawas, dengan caranya yang unik, telah meninggalkan warisan yang tak terhapuskan dalam sejarah kerajaan. Khalifah Harun al-Rashid duduk di atas tahta emasnya, memandang Abu Nawas dengan tatapan yang penuh penghargaan. Ia menghormati kebijaksanaan dan kecerdikan pria ini, yang telah mengubah kota, dan memberikan pelajaran yang tak terlupakan bagi penduduk Baghdad. Abu Nawas, ucap Khalifah dengan suara yang rendah namun tegas, kamu adalah harta berharga bagi kerajaan ini. Dengan kata-katamu yang sederhana, kamu telah membuka mata kami semua. Kamu mengajarkan tentang kebijaksanaan, kesyukuran, dan cara melihat dunia dengan mata yang bijak. Penduduk Baghdad yang hadir di alun-alun kota juga memberikan pujian untuk Abu Nawas. Mereka mengangkat tangan mereka dan bertepuk tangan dengan antusias. Beberapa anak-anak bahkan berlari mendekatinya, ingin berjabat tangan dengan pria yang telah mengubah pandangan mereka tentang hidup. Abu Nawas, dengan rendah hati, menundukkan kepala. Terima kasih, Baginda. Saya hanya ingin berbagi pengetahuan dan kebijaksanaan dengan semua orang. Semoga pelajaran-pelajaran ini akan membawa perubahan positif bagi kita semua. Khalifah Harun al-Rashid tersenyum. Abu Nawas, kamu adalah legenda. Kisah-kisah tentangmu akan terus diceritakan, dari generasi ke generasi. Semoga Allah memberkahi langkah-langkahmu. Dengan pujian dan penghargaan ini, Abu Nawas merasa bahagia. Ia tahu bahwa tugasnya telah selesai, dan pesan-pesannya telah sampai kepada penduduk Baghdad. Ia berharap bahwa mereka akan terus mengingat pelajaran yang telah diajarkan, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari kisah Abu Nawas, kita dapat mengambil beberapa pesan moral yang berharga. 1. Kebijaksanaan. Abu Nawas mengajarkan pentingnya kebijaksanaan dalam menghadapi kehidupan. Kita harus melihat dunia dengan mata yang bijak, mencari makna yang lebih dalam di balik setiap peristiwa, dan tidak hanya fokus pada hal-hal materi. 2. Bersyukur. Pelajaran tentang bersyukur mengajarkan kita untuk menghargai nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Kita harus belajar untuk bersyukur atas apa yang kita miliki, tanpa terlalu banyak mengeluh tentang apa yang belum kita dapatkan. 3. Melihat dengan mata hati. Abu Nawas mengajarkan bahwa kita harus melihat dunia dengan mata hati yang bijak. Jangan hanya melihat permukaan, tetapi carilah makna yang lebih dalam di balik setiap pengalaman. Dengan mengamalkan pesan-pesan ini, kita dapat menjadi pribadi yang lebih bijaksana, bersyukur, dan mampu melihat dunia dengan cara yang lebih mendalam. Khalifah Harun al-Rashid, setelah menyaksikan perubahan yang terjadi pada rakyatnya, memanggil Abu Nawas ke istana. Dengan suasana yang lebih tenang dan penuh kebijaksanaan, Khalifah ingin memberikan pengakuan tentang rencana Abu Nawas menjual matahari Baghdad. Di dalam istana yang megah, Khalifah Harun al-Rashid duduk di tahta kerajaannya, sambil memandang Abu Nawas, yang berdiri dengan penuh hormat di hadapannya. Abu Nawas, ucap Khalifah dengan suara yang berat namun penuh penghargaan, rencanamu untuk menjual matahari Baghdad telah membawa pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Abu Nawas menundukkan kepala, menunjukkan rasa hormatnya kepada Khalifah. Baginda yang mulia, saya hanyalah hamba yang ingin berbagi sedikit kebijaksanaan yang saya miliki, jawab Abu Nawas dengan rendah hati. Khalifah tersenyum. Kamu telah mengajarkan kepada kami bahwa kekayaan sejati tidak terletak pada emas atau perak, tetapi pada kebijaksanaan, pengetahuan, dan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kamu telah membuka mata kami untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda. Khalifah kemudian berdiri dari tahtanya, mendekati Abu Nawas. Karena itu, sebagai pengakuan atas jasa-jasamu, aku ingin memberikanmu hadiah. Khalifah memberikan sebuah gulungan kertas yang berisi dekret kerajaan, yang mengakui Abu Nawas sebagai penasihat kerajaan yang bijaksana.
Abu Nawas menerima gulungan kertas tersebut dengan tangan yang gemetar. Ia membuka dan membacanya dengan suara yang bergetar. "Terima kasih, Baginda. Saya akan selalu berusaha untuk menjadi penasihat yang setia dan bijaksana bagi kerajaan ini." Khalifah Harun al-Rasyid mengangguk. "Kami semua berhutang budi kepadamu, Abu Nawas." Kisah tentang penjualan matahari Baghdad akan menjadi legenda yang akan diceritakan untuk mengingatkan kita semua tentang pelajaran yang telah kamu ajarkan. Abu Nawas, dengan kecerdasannya, telah mendapatkan tempat yang terhormat di hati khalifah dan di hati penduduk Baghdad.